teman-teman, selamat datang di Praktikum Laboratorium Gambar Teknik 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang modul 1 yaitu menggambar teknik manual. Nah, apa sih pengertian dari gambar teknik? Gambar teknik merupakan susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sebagai sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan lain sebagainya. Nah, gambar teknik sendiri berfungsi sebagai gambar yang memuat penjelasan tentang suatu benda yang dimana telah memenuhi ketentuan dan juga standar yang telah disepakati oleh Badan Standarisasi Nasional maupun internasional. Nah, standarisasi gambar teknik bertujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Institusi yang menjadi acuan dan mengeluarkan standarisasi secara internasional adalah International Organization for Standardization atau yang biasa disebut ISO. Nah, ada pula standarisasi berbeda dari setiap negara, di antaranya adalah SNI dari Indonesia, ANSI dari Amerika Serikat, NNI dari Belanda, JIS dari Jepang, dan juga DIN dari Jerman. Selanjutnya ada jenis garis dan juga jenis arsir. Nah, jenis garis ini dibagi menjadi 5 jenis yang dimana memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada garis gambar, kemudian garis bayangan, kemudian garis titik strip, garis ukuran, dan juga garis potong. Selanjutnya untuk jenis arsir, yaitu arsiran gambar susunan, arsiran bidang luas, arsir bidang potongan berbeda dan sejajar, peran arsiran saat terdapat keterangan, dan juga arsiran yang menunjukkan macam bahan. Selanjutnya yaitu skala gambar. Skala merupakan perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari benda sebenarnya. Nah, skala gambar dibagi menjadi tiga, yaitu skala pembesaran, skala penuh, dan juga skala pengecilan. Skala pembesaran digunakan jika gambar yang dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Standarisasi skala ini yakni 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, dan 2:1. Selanjutnya ada skala penuh yang digunakan jika gambar pada kertas dengan benda sebenarnya itu memiliki ukuran yang sama. Standarisasi skala ini yaitu 1:1. Kemudian skala pengecilan. Skala pengecilan digunakan jika benda asli lebih besar daripada gambar. Nah, standarisasi skala ini dimulai dari 1:2, 1:5, 1:10, dan seterusnya. Selanjutnya ada dimensi. Nah, pemberian dimensi ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda atau mesin. Teknik pendimensian terdiri dari garis ukur dan juga garis bantu. Nah, di sini dapat kita lihat, yakni angka ukuran, kemudian ada garis ukuran, dan juga garis bantu. Nah, fungsi daripada garis bantu sendiri adalah sebagai batas dari suatu ukuran. Selanjutnya ada 5 jenis pengukuran, yaitu pengukuran berantai, pengukuran paralel, pengukuran berurutan, pengukuran berimpit, dan juga pengukuran koordinat. Nah, di sini terdapat beberapa alat gambar yang akan kalian butuhkan ketika praktikum modul 1 lab gambar teknik. Yang pertama yaitu kertas gambar. Kertas gambar ini memiliki berbagai macam ukuran, dimulai dari kertas gambar A0 hingga kertas gambar A5. Kemudian ada pensil, pena, atau rapido gambar. Pensil ini juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu dimulai dari H atau hard, kemudian F atau fine point, dan B atau bold. Nah, kemudian selanjutnya ada penggaris dan juga busur. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur dan juga menarik garis lurus, sedangkan busur digunakan untuk mengukur derajat. Selanjutnya ada jangka gambar. Jangka gambar digunakan untuk membuat lingkaran. Selanjutnya ada malbentuk. Malbentuk itu sejenis penggaris yang dimana mempermudah kita untuk menggambar suatu bentuk
ataupun biasanya berupa bentuk-bentuk dasar. Selanjutnya proyeksi. Proyeksi merupakan garis hayal untuk menggambarkan bentuk benda dengan membuat suatu garis pandang arah penglihatan dari sebuah bidang gambar. Proyeksi berfungsi untuk menggambarkan bentuk benda dalam garis pandang dari beberapa arah yang diperlukan. Berdasarkan jenisnya, proyeksi pada gambar teknik diklasifikasikan menjadi dua proyeksi utama, yaitu proyeksi piktorial dan juga proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi piktorial terbagi lagi menjadi beberapa jenis proyeksi. Yang pertama ada proyeksi aksonometri yang terbagi menjadi tiga, yaitu proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan juga proyeksi trimetri. Dilanjutkan dengan proyeksi miring dan juga proyeksi perspektif. Selanjutnya ada proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal ini dibagi menjadi dua proyeksi, yaitu proyeksi Eropa dan juga proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Eropa menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan proyeksi Amerika menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, perbedaan dari kedua proyeksi ini ya adalah tata letak pada pandangan atas dan bawah, serta tata letak pada pandangan kanan dan kiri. Selanjutnya etiket. Etiket atau kepala gambar berfungsi sebagai tempat informasi penting tentang suatu gambar. Nah, etiket ini biasanya terletak di pojok kanan bawah dari suatu gambar. Nah, bagian-bagian dari etiket sendiri yaitu judul gambar, kemudian ukuran kertas, proyeksi, skala, nama perusahaan atau instansi, kemudian nama drafter, nama pemeriksa, nama yang menyetujui, dan juga tanggal dibuatnya gambar tersebut. Selanjutnya, potongan. Potongan dalam gambar teknik merupakan sebuah cara untuk memperjelas tampilan suatu objek gambar dengan fungsi untuk melihat spesifikasi di dalam isi tubuh gambar, sehingga dapat dibaca dari sisi bagian gambar yang sulit dilihat. Nah, penggunaan potongan seringkali ditemukan pada penggambaran benda-benda yang memiliki rongga di dalamnya. Untuk menggambarkan bagian benda yang tidak tampak dari luar, dapat digunakan garis putus-putus. Nah, potongan terbagi menjadi 6 jenis, yaitu potongan meloncat, potongan penuh, potongan separuh, potongan putar, potongan sobekan, dan juga potongan berurutan. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya, bisa kalian lihat pada modul pembelajaran laboratorium gambar teknik 2024. Nah, selanjutnya barang yang perlu kalian persiapkan di modul satu yaitu pensil HB dan 2B yang diusahakan satu merek, kemudian penghapus, penggaris 30 cm, jangka, busur, kertas gambar A4, kertas gambar A1, papan dada, dan juga tugas pengantar. Selanjutnya yaitu barang yang perlu kalian bawa ketika praktikum modul satu yaitu pensil HB dan juga 2B, kemudian penghapus, penggaris 30 cm, jangka, kertas gambar A4, papan dada, dan juga tugas pengantar. Untuk busur dan juga kertas gambar A1 tidak perlu dibawa ketika praktikum modul satu. Selanjutnya yaitu ada subbab wajib modul satu. Di Subbab 2.1 ada standarisasi gambar teknik, kemudian 2.2 ada garis, 2.3 ada arsiran, 2.4 proyeksi, 2.5 etiket, dan juga 2.6 potongan. Subbab ini wajib dimasukkan di laporan praktikum modul satu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ketika praktikum modul satu. Terima kasih dan sampai jumpa.